Pas si abang bakso ini noleh ke atas pohon, si abang bakso kaget banget guys. Sampai-sampai terjatuh ke tanah itu, tersungkur-sungkur dia. Karena si abang bakso ini ngelihat sosok kuntilanak lagi duduk di pohon rambutan itu guys, yang ada di sebelah rumah kosong tadi. Saking kagetnya si abang bakso ini kabur sampai lupa bawa gerobaknya. Halo everybody, balik lagi dengan aku Cita Mading. Terima kasih udah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mental kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys, dan kemana-mana biar nggak ketinggalan kisah-kisah horornya. Jangan lupa di subscribe. Masih di Cita Mading guys. Cerita horor kali ini menceritakan tentang sebuah rumah yang katanya udah puluhan tahun kosong. Dan rumah ini menjadi tempat atau sarangnya sosok-sosok makhluk halus, terutamanya kuntilanak guys. Lokasi rumah ini berada di ujung kota Jambi. Tepatnya berada di daerah Muara Jambi gitu guys. Jadi aku mohon sama kalian semua nih yang asli orang Jambi dan yang tahu lokasi rumah ini, tolong jaga kerahasiaannya ya guys. Oke, jadi sebelum aku mulai ceritanya, siapkan dulu cemilan-cemilan kalian dan siapkan juga kopi susu kalian guys. Biar kalian itu have fun mendengar cerita horor dari aku ini. Jika sudah siap semua, kita intro dulu. Oke, mulai. Jadi guys, seminggu yang lalu aku dan teman-teman aku lagi pergi jalan-jalan ke daerah Muara Jambi. Dan di sana aku bertemu sama teman lama aku guys, yang bernama Robi. Ya, kita berbincang-bincang, udah lama gak ketemu. Dan sampai akhirnya aku mulai nanya ke dia, Robi, kamu ada nggak cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman horor? Kalau kamu ada, nanti cerita kamu aku bawain di YouTube aku. Gitu kataku ke Robi guys. Nah, kebetulan si Robi ini punya cerita dan pengalaman horornya. Kata si Robi ini mah kisah nyata, dan ini terjadi di dekat rumah dia, katanya gitu guys. Dan dia pun mengirim ceritanya ke WhatsApp aku. Ceritanya tuh gini guys, setahun yang lalu Robi ini baru pindah rumah di daerah Muara Jambi. Intinya si Robi ini belum tahu tentang ya daerah situ. Jadi pas sebulan si Robi ini udah tinggal di sana, warga di daerah rumahnya itu dihebohkan dengan penampakan sosok kuntilanak di sebuah rumah yang udah puluhan tahun kosong. Jarak rumah itu dari rumah Robi kira-kira ada 10 meteran lah. Bentuk rumah itu sepetak doang, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Menurut cerita dari warga di sana, dulunya rumah itu ada sepasang suami istri yang tinggal di sana. Mereka udah 15 tahun tinggal di sana, tapi belum juga dikaruniain anak guys. Ya mungkin belum rezekinya. Jadi ceritanya itu suami dia ini ketahuan selingkuh. Jadi mereka berdua ini bertengkar hebat ya guys. Ya adalah sedikit-sedikit cekcok dan kekerasan gitu. 3 hari berturut-turut pertengkaran mereka nggak usai-usai. Dan akhirnya tragedi itu pun terjadi. Suaminya udah nggak kuat dan kabur dari rumah itu. Karena udah nggak kuat dengan kelakuan suaminya, istrinya pun gantung diri di dapur guys. Warga setempat pun nggak ada yang tahu tentang peristiwa itu. Ada kira-kira 5 harian. Warga mulai curiga kenapa orang di dalam rumah ini nggak keluar-keluar. Padahal masih ada si istrinya itu guys. Di hari ke-7, warga mulai resah karena mencium aroma-aroma busuk dari rumah itu. Warga dan RT pun rame-rame datang ke rumah itu guys, mencoba mendobrak rumah itu. Setelah didobrak dan warga pun masuk ke rumah itu, aroma busuk itu semakin menyengat keluar. Alangkah kagetnya warga ngelihat si Wati udah tergantung di dapur gitu guys. Panik para warga ini coba untuk menelpon polisi untuk ditindaklanjutin dan diolah TKP-nya guys. Sebulan berlalu, tragedi ini pun perlahan para warga mencoba untuk melupakannya. Dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi guys. Pernah waktu itu katanya seorang penjualan bakso berhenti di depan rumah itu dikarenakan ban gerobaknya ini kempes guys. Pas si abang bakso ini lagi mompa ban gerobaknya itu, si abang ini kaget karena ada yang manggil dia. Suaranya itu dari dalam rumah itu guys. Si abang heran, siapa sih yang manggil? Perasaan rumah ini kosong. Si abang coba cek sekeliling rumah itu, dan memang nggak ada orang guys. Suara itu semakin menjadi-jadi dan semakin jelas. Pas si abang bakso ini noleh ke atas pohon, si abang bakso kaget banget guys. Sampai-sampai terjatuh ke tanah itu, tersungkur-sungkur dia. Karena si abang bakso ini ngelihat sosok kuntilanak lagi duduk di pohon rambutan itu guys, yang ada di sebelah rumah kosong tadi. Saking kagetnya si abang bakso ini kabur sampai lupa bawa gerobaknya. Besok paginya warga pun heran, kok ada gerobak Bang Kujang di depan rumah si Wati ini.
Jadi nama panggilan si Abang Bakso ini warga pun sering manggilnya si Bujang. Warga yang ngeliat tadi coba untuk nemuin Bang Bujang di rumahnya dan bertanya kenapa gerobaknya ditinggalin di depan rumah si Wati itu. Jadi sepanjang perjalanan dan mau mengambil kembali gerobak Bang Bujang itu, Bang Bujang ceritalah apa yang sudah dia lihat tadi malam di rumah itu. Sepanjang perjalanan mau ngambil gerobak itu, Bang Bujang pun cerita kalau dia ngeliat sosok kuntilanak di rumah si Wati itu guys. Terus Bang Bujang bilang kayak gini, apa jangan-jangan itu arwah si Wati. Cerita si Abang Bakso ini udah nyebar sampai ke kampung sebelah guys. Rupanya bukan Bang Bujang doang. Seminggu sebelumnya kejadian itu pun pernah terjadi sama salah satu tukang ojek pengkolan. Tukang ojek pengkolan itu pernah ngantar cewek ke rumah itu. Sampainya di rumah itu guys, penumpang itu tiba-tiba nggak ada di motor. Tukang ojek ini heran kemana perginya penumpang tadi. Jadi Bang ojek ini coba ketok-ketok pintu rumah yang kosong itu. Siapa tahu cewek ini udah masuk ke dalam. Tapi percuma, nggak ada yang bukain juga. Karena rumah itu udah kosong. Dan ada teman ojek satu pangkalannya yang negur dia tadi guys. "Woi ngapain," kata dia, "ngetok-ngetok pintu rumah Wati. Dia kan udah meninggal. Percuma kamu ketok-ketok pintu rumahnya, nggak bakalan keluar dia." Nah disitulah Bang ojek tadi mulai tersadar guys. Dan terheran-heran dia, apa jangan-jangan aku tadi bawa arwahnya si Wati. Temennya yang tadi pun ketawa-tawa ngakak gitu guys ngedengar temennya ngantar arwah si Wati. Terus dia bilang kayak gini, ngejek dia guys, "Rasain kamu ngantarin arwah si Wati." Sampai sekarang katanya guys sosok itu masih suka gangguin para warga. Katanya pernah coba diusir sama orang-orang petir gitu guys, tapi sosok itu balik lagi ke rumah itu. Dan sampai sekarang katanya juga guys rumah itu kosong dan gak ada yang mau nempatinnya. Cuman ada pembatas garis polisi gitu guys. Sekian ceritanya dan bye-bye.